Siapa sih sosok yang bakalan segera muncul di bulan ini ya, bulan Juli sih teman-teman ya, bulan ke-7. Tuh kan ya, ini adalah bacaan bulanan ya. Jadi tiap bulan kita bakalan jumpa ya dengan tema yang sama ya. Dan semoga sosok yang datang tiap bulannya beda ya teman-teman ya, beda-beda. Terus habis itu juga memberikan perbedaan yang cukup signifikan dan baik-baik semua gitu kan yang datang, amin ya. Kita baca yuk teman-teman. General timeless, not, this is not timeless, this is monthly. General reading ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan, supaya apa, supaya datangnya pun juga orang-orang baik ya, seperti itu. Kita bakalan baca buat kalian semua teman-teman Leo ya. Nah buat teman-teman Leo yang masih belum pada subscribe channel ke-1, 2, 3-nya Oracle Card Indonesia, which is yang paling grass adalah yang ketiga ya teman-teman ya, Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Ayo segera subscribe karena di sana dibagiin banget ya tools untuk kalian dengerin ya teman-teman ya, tiap hari boleh ya. Semakin konsisten, semakin rajin, semakin akan bisa dirasakan gitu loh manfaatnya seperti apa ya buat kalian semua teman-teman. Kepoin aja, kalian boleh type ya langsung Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Jangan hanya di subscribe tapi didengerin berulang-ulang. Dan buat kalian semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, silahkan kontak email teman-teman, oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman condition berlaku ya, oke ya buat teman-teman Leo. Yuk kita baca ya. Still in the channel Oracle Card Indonesia. Just remember, for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I'll replay with a beautiful word for you. Oke, Leo ya, kita lihat siapa sih bakalan hadir, siapa sih yang bakalan muncul di bulan Juli ini buat kamu. Alright, kita lihat untuk yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman ya. Siapa sih yang barusan akan muncul ya, baru akan muncul di bulan Juli ini, atau dia udah sering muncul ya, kita lihat. Orangnya tuh ini bisa jadi luar kota ya, jaraknya jauh sama kamu secara kilometer, artinya bisa jadi luar kota, luar negara, atau luar mana ya, untuk menempuh pendidikan atau untuk menempuh pekerjaan ya, atau ya seperti itu. Orang yang mau belajar ya, sosok yang selalu ingin belajar hal-hal baru dalam hidup. Jadi nggak hanya seseorang yang kayak apa ya, puas kalau udah begini aja gitu loh, nggak ya, dia bakalan kejar tuh yang namanya ilmu pengetahuan sampai ke ujung dunia gitu ya. Seseorang yang selalu mau belajar hal-hal baru dalam hidupnya, dia mau berkembang ya, orang yang bijaksana pula ya. Pengalamannya luar biasa banyak, kemungkinan besar itu ya yang membuat dia itu jadi bijak ya, karena pengalamannya dia cukup banyak ya. Jatuh bangun dalam hidupnya dia juga luar biasa, naik turunnya kehidupannya dia juga luar biasa banget ya. Ini orang yang kalau ditaruh di mana-mana tuh bisa bertahan teman-teman ya, bisa survive dia ya, pintar bergaul, cukup extrovert ya. Kalaupun begitu ada sisi bingungnya dia sih ya, orang yang cukup bingungan gitu loh teman-teman. Kalau dihadapkan pada satu pilihan ya, dia butuh waktu untuk memilih gitu. Dia butuh waktu lebih panjang ya untuk berpikir. Gampang down ya gitu kan, gampang down, tapi bangkitnya dia juga cepet gitu. Tipikal orang yang kayak gitu sih ya, pinter. Orang ini pinter dan selalu mendapatkan kesempatan ya untuk hal-hal yang sifatnya pendidikan, pekerjaan gitu. Beruntung aja kesana gitu ya. Datangnya dia membawa kebaikan ya buat kamu, dan memang itu adalah sesuatu hal yang ibaratnya dia udah rencanain ya, pengen dateng, kangen ya, bisa jadi seperti itu. Oke, Taurus, Libra, Sagittarius, Capricorn. Sionya bisa jadi sio ular ya, sio anjing, sio tikus ya, atau sio kerbau teman-teman. Yang jelas ini bawa kebaikan sih ya datangnya, dan memang mungkin karena kangen jauh. Ini dia teman-teman ya, ini dia hubungannya sama kamu, bisa jadi orang yang disayang ya, bisa jadi seperti itu. Cuman hubungannya kalau misalkan dibilang hubungan jelas nggak sih, ini hubungan nggak jelas ya.
Hubungan artinya kalau misalkan dibilang ada komitmen gitu ya, belum tentu juga gitu loh teman-teman ya. Seperti itu. Oke, ini adalah yang pertama yang bakalan muncul di bulan Juli ini. Kita bakalan lihat untuk yang kedua ya. Yang kedua, sosoknya siapa sih yang muncul? Oke, ini orangnya orang lama ya, orang lama. Terus habis itu orangnya tuh sebenarnya kalau misalkan dibilang gampang kepikiran, orang gampang kepikiran ya, introvert bener-bener gitu kan, introvert. Ini orang lama, pernah berhubungan sama kamu juga ya teman-teman ya. Orang yang di dalam diri sama di luar diri agak sedikit berbeda ya. Nyentrik, orangnya cukup nyentrik, rela berkorban buat orang yang dia sayang, tapi sayangnya seringkali dikorbankan ya. Sebenarnya dia punya kesadaran spiritual yang cukup bagus teman-teman, cuman karena seringkali terjebak ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri, akhirnya jadi kayak gampang kepikiran, gampang galau, gampang begitulah teman-teman ya. Suka dengan hal-hal yang sifatnya berbau-bau mistis gitu ya. Finansial dia cenderung lumayan ya, oke lah kayak gitu. Tapi ya ini cerita-cerita lalu ya, ibaratnya orang lama lah kayak gitu ya dalam ceritanya kamu, seperti ini ya. Kita lihat untuk udah janjian ketemu bisa jadi seperti itu. Lalu datangnya dia bawa hal-hal baik kok ya, tidak yang namanya akan mempengaruhi yang kayak gimana tuh seperti apa, tapi memang kalian janjian ketemu sih ya, janjian untuk bertemu. Gemini, Pisces, Pisces, Aquarius. Gemini, sionya sio kuda, sio kelinci, sio macan teman-teman, antara itu dia. Tapi amannya adalah datangnya dia bawa kebaikan. Jadi ini kalian bisa bernafas lega ya. Tapi cerita-cerita lalu barengan sama kalian ada ya, seperti itu. Oke, teman-teman, ini untuk orang yang kedua atau sosok yang kedua ya. Sekarang kita bakalan menuju ke sosok yang ketiga ya. Sosok yang ketiga siapa sih? Oke. Orangnya introvert, perasa, gampang tersinggung pula gitu kan. Jadi mesti hati-hati banget gitu kan. Kalau udah melihat mimik muka atau raut wajahnya dia udah yang aneh gitu ya. Sebaiknya kau berhenti bicara gitu kan. Karena ntar daripada gak enakan. Tapi ini tipikal orang yang gak bisa ini loh teman-teman. Artinya kalau misalkan gak suka tuh gak bisa bilang gak suka gitu. Jadi lebih ke kayak nyimpen perasaannya dia sendiri, mendem perasaannya dia sendiri ya. Model-model kayak begitu ya. Seperti ini. Orangnya memang suka ini ya, kalau misalkan dibilang di depan sama di belakang ngomongnya beda ya, ini karena bukan karena negatif ya, bukan hal-hal yang negatif, tapi karena dia tuh mau menjaga perasaan orang yang diajak ngomong gitu ya. Susah buat berekspresi orangnya, terus sibuk kuat buat orang yang dia sayang ya, orang lain, keluarga apalagi ya. Sosok yang melindungi banget ya, merawat banget keluarga. Seperti apa? Misterius ya, gaya stylenya dia, penampilannya dia misterius banget, sederhana juga ya teman-teman. Misteriusnya itu sisi misterius ya teman-teman, tapi kalau misalkan kayak glamor gitu enggak sih ya, biasa aja dia, biasa banget gitu, cenderung sederhana lah, apa adanya bajunya itu ya, enggak yang namanya berlebih-lebihan gitu, enggak ya, seperti itu. Memang cenderung kayak kelihatan enggak menikmati hidup gitu, cuman kan cara menikmati hidup orang kan sendiri-sendiri ya teman-teman ya, seperti ini. Gampang capek secara emosi, deket sama dia pun juga kita bakalan capek secara emosi. Ya, seperti itu. Emang orangnya juga susah sih buat ekspresi ya teman-teman. Weish, bisa jadi ini juga ceritanya orang ini gampang banget yang namanya menyembunyikan perasaannya dia, dan ini indikasinya juga sudah punya pasangan ya teman-teman ya, ataupun kamunya juga udah punya pasangan. Tapi yang jelas ya, ini ada potensi hubungan yang sulit atau hubungan yang berbahaya antara kalian. Ya, apakah ini bawa kebaikan? Enggak lah gitu kan. Indikasi tiga-tiganya tidak membawa kebaikan sama sekali ya, menurut Anda ya. Kalau udah punya pasangan terus kita juga udah punya pasangan ya, atau sebaliknya ya, salah satu terus ketemu, berjumpa, terus habis gitu menjalin hubungan, kira-kira baik gak sih ya, seperti itu. Oke, teman-teman, tapi ini juga ada yang namanya
peluang-peluang ya, kesempatan-kesempatan yang baik ya, bisa dimanfaatkan dengan baik pula ya. Seperti itu dalam hal-hal yang sifatnya finansial sih ya. Oke, kita lihat untuk sio dan zodiaknya ya. Aries, Cancer, Scorpio. Sionya bisa jadi sio naga, sio kambing, sio babi ya. Jadi antara itu dia tadi. Oke. Right ya, ini adalah kamu yang sosoknya orang yang ketiga ya, sosoknya orang yang ketiga. Sosok orang yang ketiga yang hadir dalam hidupnya kamu di bulan Juli ini. Ya, sekarang kita lihat untuk sosok yang keempat. Siapakah dia gerangan ya? Ini yang jelas orangnya egois banget ya. Orangnya egois, terus habis gitu juga seenaknya sendiri. Nggak mau dengerin orang lain. Lalu juga tipikal orang yang center of attention-nya harus dia ya. Harus dia banget. Tapi dia orang yang ini loh, kalau udah kerja tuh fokus sama temen ya, tanggung jawab. Jadi memang orangnya tanggung jawab, cuman kalau misalkan berkaitan dengan sesuatu hal ya, apalagi berkaitan dengan dirinya dia sendiri tuh, dia tuh harus diutamakan ya. Dia harus diprioritaskan ya, ibaratnya itu seperti itu. Oke. Tipikal orang yang maskulin ya, maskulin. Walaupun kan ada ya perempuan juga maskulin juga ada teman-teman ya. Seperti ini, tapi yang jelas dia orangnya juga meledak-ledak sih ya. Kalau dia berpasangan sama kamu, ini orang yang sangat bucin sekali ya, dan gampang ke distract teman-teman kalau misalkan berkaitan dengan orang yang dia sayang ya, atau dirinya dia sendiri diomongin orang lain atau kayak gimana ya, dia gampang banget ya namanya ke distract ya, seperti itu. Oke, kita lihat ya untuk sio dan zodiaknya dia adalah Aquarius, Leo, Libra ya. Aquarius, Leo, Libra. Sionya bisa jadi sio macan, sio monyet, sio anjing ya. Jadi antara itu dia. Hadirnya bawa kebaikan sih. Hadirnya bawa kebaikan buat kamu. Kalian boleh berlega hati ya di sosok yang keempat ini. Bawa kebaikan sih teman-teman ya. Sip ya. Sekarang kita akan menuju ke sosok yang kelima. Semoga ini juga bawa kebaikan ya buat kamu ya. Amin. Oke, kita lihat di sini ada Secret. Orangnya misterius banget, rahasianya banyak, semuanya mau dirahasiain ya. Susah banget yang namanya terbuka sama orang lain. Introvert banget, tertutup banget ya. Jatuh bangun dalam hidup luar biasa, pengalamannya dia juga banyak banget ya. Tipikal orang yang nggak gampang terbuka sama orang lain. Jadi sebenarnya bukan karena dia nggak mau cerita ya, tapi memang typically orangnya kayak begini. Ada kan orang yang introvert banget ya, sampai nggak mau cerita apa-apa sama siapa-siapa. Jadi out of nowhere gitu kan ya, dari mana datangnya orang juga nggak ngerti gitu kan ya, kehidupannya dia kayak gimana juga nggak ngerti. Kalau ada apa-apa juga mungkin sekitarnya juga nggak ngerti gitu. Orang yang cukup punya gairah yang cukup besar ya dalam hidupnya dia, tapi dia ya adalah seorang pelindung yang baik teman-teman ya, seperti itu. Ini orang yang susah move on. Jadi kalau udah sayang sama orang, dia bakalan bener-bener di sana banget gitu. Nggak bisa namanya pindah ke mari kemana gitu, nggak bisa. Jadi susah banget untuk melepaskan ya, seperti itu. Dan ya ini tipikal orang yang kalau ada apa-apa diem aja, sama pasangan pun juga begitu, diem aja. Ntar taunya tuh bisa jadi dari orang lain gitu loh teman-teman ya, malahan bukan dari si orangnya ini gitu ya. Kita lihat untuk sio zodiaknya ya, Leo, Scorpio, Pisces. Leo, Scorpio, Pisces. Sionya bisa jadi sio monyet, sio babi atau sio kelinci ya teman-teman ya, seperti itu. Hadirnya dia bawa kebaikan gak sih gitu ya, sering bolak-balik sih teman-teman ya, sering ketemu juga ya, seperti itu. Dan satu circle ini ya, bisa satu circle, bisa juga hubungan on off juga bisa ya, jadi antara sekitarnya itu. Jadi kalau misalkan dibilang apakah ini positif atau negatif, bisa jadi dua-duanya, ada positifnya ada negatifnya juga ya, tapi lebih cenderung ke negatif sedikit lah gitu ya, negatifnya 2/4 gitu ya 2/4, 3/4 gitu kan ya, positifnya 1/4
teman-teman. Ya kayak begitu. Oke ya. Ini adalah 5 sosok yang bakalan muncul dan bakalan hadir dalam hidup kamu di bulan Juli ini. Semoga semua baik adanya ya. Semoga semua baik adanya ya, dan datangnya mereka membawa pemahaman yang juga baik, membawa rezeki-rezeki juga luar biasa gitu kan ya, untuk hidupnya kalian jauh lebih baik. Nah, gimana sih caranya Kak supaya bisa merespon orang-orang yang mungkin punya niat nggak baik gitu kan ya sama kita ya? Kita perbaiki diri terlebih dahulu. Caranya adalah subscribe channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia teman-teman ya. Dengerin berulang-ulang di sana, karena di sana ada banyak banget yang namanya video-video untuk kalian belajar ya. How to ya, bagaimana cara memperbaiki diri dengan mendengarkan audio sound terapi. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua ya. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next monthly reading ya teman-teman, bacaan bulanan, dan semoga di bulan depan ketemunya orang-orang baik yang jauh lebih baik lagi. Amin. Barengan sama Oracle Card Indonesia, keep shining. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Bye bye.